Om Swastiastu, semangat pagi. Sahabat belajar, berjumpa kembali dengan saya Lugede Adi Parwati. Kali ini kita akan belajar ekonomi kelas 11 dengan materi pendapatan nasional. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar materi ekonomi kelas 11 mengenai pendapatan nasional. Kompetensi dasar mendeskripsikan konsep dan metode penghitungan pendapatan nasional serta menyajikan hasil perhitungan pendapatan nasional. Indikator yang kita pelajari menganalisis komponen-komponen atau konsep pendapatan nasional serta menganalisis metode penghitungan pendapatan nasional. Materi yang kita pelajari komponen-komponen pendapatan nasional serta metode penghitungan pendapatan nasional. Konsep pendapatan nasional atau komponen pendapatan nasional yang pertama adalah produk domestik bruto, PDB atau Gross Domestic Product, GDP. Produk domestik bruto adalah nilai seluruh produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di suatu negara selama 1 tahun, baik oleh perusahaan nasional maupun perusahaan asing yang berada di negara tersebut. Sementara warga negara yang tinggal di luar negeri tidak turut diperhitungkan dalam produk domestik bruto. Yang kedua, produk nasional bruto (PNB) atau Gross National Product (GNP) adalah jumlah seluruh barang dan jasa suatu negara dalam 1 tahun yang meliputi barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh warga negara nasional, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam pengertian ini, barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan asing yang berada di dalam negeri tidak diperhitungkan. Persamaannya, GNP sama dengan GDP dikurangi pendapatan neto terhadap luar negeri. 3. Produk nasional neto (PNN) atau Net National Product (NNP) adalah nilai pasar barang dan jasa yang dihasilkan dalam 1 tahun. Untuk menghitung NNP adalah produk nasional bruto PNB dikurangi dengan penyusutan. Persamaannya, NNP sama dengan PNB dikurangi penyusutan. Yang keempat, pendapatan nasional bersih PNB atau Net National Income NNI. Untuk mengetahui besarnya NNI, NNP dikurangi dengan pajak tidak langsung. Apa itu pajak tidak langsung? Adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain, misalnya pajak pertambahan nilai dan pajak pertambahan nilai atas barang mewah. Persamaannya, NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Perorangan atau personal income, PI. Pendapatan perorangan adalah seluruh pendapatan yang benar-benar diterima oleh masyarakat. Persamaannya, PI sama dengan NNI dikurangi laba ditahan, ditambah iuran jaminan sosial, ditambah asuransi, ditambah pajak perseroan, dan ditambah transfer payment. Laba ditahan adalah keuntungan yang tidak dibagikan. Iuran jaminan sosial dari perusahaan, misalnya tunjangan pendidikan atau tunjangan kesehatan, serta transfer payment atau pembayaran pindahan, yaitu pendapatan yang diterima bukan sebagai balas jasa atas faktor produksi, melainkan hanya pemindahan pendapatan. Dan yang terakhir, pendapatan bebas atau dispensable income, DI. Pendapatan siap dibelanjakan atau dispensable income adalah pendapatan perorangan yang dipakai oleh individu, baik untuk membiayai konsumsinya maupun untuk ditabung. Persamaannya, DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Demikian tadi 6 konsep atau komponen pendapatan nasional. Contoh soal nanti kita lihat dan kita bahas di akhir materi. Sekarang kita lanjutkan mengenai metode pendapatan nasional. Ada 3 metode penghitungan pendapatan nasional. Yang pertama, pendapatan nasional dengan pendekatan produksi. Yang kedua, pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan. Dan yang ketiga, pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, pendapatan nasional dengan pendekatan produksi. Pendapatan nasional dihitung dengan cara menghitung dan kemudian menjumlahkan nilai tambah
barang dan jasa yang diciptakan oleh masing-masing yang ada pada suatu wilayah dalam kurun waktu 1 tahun. Di mana persamaannya Y sama dengan P1 kali Q1 ditambah P2 kali Q2 tambah P3 kali Q3 tambah titik tambah PN kali KN. Atau PN sama dengan sigma PN kali QN. Dengan pendekatan pendapatan. Pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan pendapatan yang berasal dari penggunaan faktor-faktor produksi, di mana persamaannya adalah Y sama dengan R tambah W tambah I tambah P. Y untuk pendapatan nasional, R untuk sewa yaitu balas jasa atas faktor produksi tanah. W untuk upah yaitu balas jasa atas faktor produksi tenaga kerja. I untuk bunga yaitu balas jasa atas faktor produksi modal. Dan P untuk laba yaitu balas jasa atas faktor produksi kewirausahaan. Pendapatan nasional dari pendekatan pengeluaran. Penghitungan pendapatan nasional dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh masyarakat dalam perekonomian. Persamaannya, Y sama dengan C tambah I tambah G tambah selisih X dan ekspor dan impor. Di mana C adalah pengeluaran masyarakat atau konsumen, I investasi atau pengeluaran pengusaha, G pengeluaran pemerintah, X untuk ekspor, dan M sama dengan impor. Atau konsep pendapatan nasional serta metode penghitungan pendapatan nasional. Untuk lebih memahaminya, mari kita berarti soal. Soal yang pertama, perhatikan data berikut dalam triliun rupiah. PDB 1.600, penyusutan 120, pajak langsung 240, pajak tidak langsung 90, pendapatan masyarakat Indonesia di luar negeri 80, pendapatan WNA di Indonesia 140, pembayaran transfer 170, iuran asuransi dan jaminan sosial 70. Berdasarkan di atas, hitunglah berapa pendapatan atau besarnya DI. Untuk menjawabnya, silakan simak PDB 1.600 ditambah pendapatan masyarakat Indonesia di luar negeri 80 dikurangi pendapatan warga negara asing di Indonesia 140 sehingga diperoleh GNP sebesar 1.540. Untuk mencari NNP, GNP dikurangi dengan penyusutan. GNP 1.540, penyusutan 120, sehingga diperoleh NNP 1.420. Untuk mencari NNI, NNP dikurangi pajak tidak langsung, di mana NNP 1.420 dikurangi pajak tidak langsung 90, sehingga NNI menjadi 1.330. Untuk mencari PI, NNI ditambah pembayaran transfer dikurangi iuran asuransi dan iuran jaminan sosial. Sehingga NNI 1.330 ditambah pembayaran transfer sebesar 170 dikurangi iuran asuransi dan iuran jaminan sosial 70. Sehingga memperoleh hasil PI atau personal income sebesar 1.430. Dan yang terakhir, untuk menghitung DI atau disposable income, PI atau personal income dikurangi pajak tidak langsung. Sehingga PI 1.430 dikurangi 240 sehingga memperoleh disposable income atau DI 1.190. Demikian pembahasan bagaimana cara menghitung pendapatan nasional dengan menggunakan konsep. Soal yang ketiga, diketahui data-data sebagai berikut dalam miliar: sewa tanah 30.000, upah 250.000, bunga modal 50.000, laba usaha 40.000. Hitunglah pendapatan nasional dengan pendekatan penerimaan atau pendapatan. Rumus yang digunakan Y sama dengan R tambah W tambah I tambah P. Di mana R adalah 30.000, W 250.000, I 50.000, dan P 40.000. Sehingga hasil akhir menjadi 370.000. Yang terakhir, bagaimana menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran? Contoh soal, diketahui data
sebagai berikut dalam miliar. Pengeluaran konsumen 125.000, tingkat investasi 150.700, pengeluaran pemerintah 130.000, nilai ekspor 225.250, nilai impor 170.500. Hitunglah besarnya pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Untuk menjawab pertanyaan di atas, kita memakai rumus C tambah I tambah G tambah X kurang M, di mana C sebesar 120.000, I 150.700, G 130.000, dan X 225.250 dikurangi 170.500 untuk impor, sehingga memperoleh hasil Rp460.450. Sahabat belajar, demikian materi kita kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali pada video pembelajaran berikutnya.